Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah perlakuan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW dari kaumnya. Dalam kitab Sirah Nabawi sebutkan orang-orang Quraisy semakin mengencarkan teror kepada Rasulullah SAW dan terhadap orang-orang yang masuk mengikutinya. Mereka memobilisasi orang bodoh untuk mendustakan, mengusik, menuduh beliau sebagai penyair, penyihir, dukun, dan mereka suka menghina agama mereka, meninggalkan berhala-berhala mereka, dan tidak mengikuti kekafiran mereka. Yahya bin Urwah bin Jubair bercerita kepada Ibnu Ishaq dari ayahnya Urwah bin Jubair dari Abdullah bin Amr bin As. Urwah bin Jubair berkata bahwa aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr, berapa kali engkau melihat orang-orang Quraisy meneror Rasulullah SAW? Kemudian Abdullah bin Amr berkata, suatu waktu aku bertemu tokoh-tokoh Quraisy di Hijr. Mereka membicarakan sepanjang sepak terjang Rasulullah SAW. Mereka berkata sebelumnya, kami tidak akan pernah bisa bersabar terhadap sebuah persoalan sesabar menghadapi laki-laki ini, yaitu Rasulullah. Ia membatilkan mimpi-mimpi kita, mengata-ngatai para leluhur dan mencaci maki agama kita, memecah belah persatuan kita serta menghina Tuhan-Tuhan kita. Ketika mereka asyik berdiskusi, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul di depan mereka lalu melakukan tawaf di Ka'bah. Ketika beliau berjalan melintasi mereka, mereka berbisik menghina beliau. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW melanjutkan langkahnya ketika beliau melewati mereka untuk kedua kalinya. Mereka melakukan penghinaan sebagaimana sebelumnya. Pada saat Rasulullah SAW berjalan melewati mereka untuk ketiga kalinya dan mereka menghina beliau seperti sebelumnya, beliau berhenti kemudian berkata kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, apakah kalian tidak tahu bahwa aku datang untuk membinasakan kalian? Abdullah bin Amr berkata, perkataan Rasulullah SAW itu amat menusuk hati orang-orang Quraisy hingga salah seorang dari mereka terdiam bagaikan patung. Setelah mendengar ucapan tersebut, mereka berusaha menenangkan beliau dan berpura-pura minta maaf dengan kata-kata yang sebaik mungkin. Kemudian ia berkata, tinggalkan kami wahai Abu Qasim, demi Allah engkau bukan orang bodoh. Abdullah bin Amr berkata, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya kembali orang-orang Quraisy mengadakan pertemuan di Hijr. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, apakah kalian masih ingat kejadian kemarin di tempat ini? Sayang, ketika ia muncul di tengah kalian dengan memperlihatkan apa yang kalian benci, kalian membiarkannya. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul lagi ke tengah-tengah mereka. Mereka lalu melompat ke arah Rasulullah SAW dan mengitari beliau sambil berkata, engkaukah orangnya yang mengatakan ini dan itu? Karena sebelum ini beliau menghina sesembahan dan agama mereka. Rasulullah SAW bersabda, benar, akulah yang mengatakan semua itu. Abdullah bin Amr berkata, aku melihat seorang dari mereka memegang baju Rasulullah SAW. Tiba-tiba Abu Bakar melewati mereka. Abu Bakar berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena ia mengatakan Tuhanku hanyalah Allah? Lalu mereka pun bubar seketika. Itulah gangguan terberat yang pernah dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW yang pernah aku saksikan.
Dalam hadis riwayat Ahmad pada hadis nomor 7036, Al-Arnaud mengatakan bahwa sanadnya hasan. Ibnu Ishaq berkata sebagian orang dari keluarga besar Ummu Kulsum, putri Abu Bakar, berkata bahwa Ummu Kulsum berkata kepadaku saat Abu Bakar pulang ke rumah, orang-orang Quraisy menarik jenggot Abu Bakar hingga membuat rambutnya berantakan. Abu Bakar memang memiliki rambut yang tebal. Ibnu Hisham berkata, sebagian pakar berkata kepadaku bahwa cobaan paling berat yang dialami Rasulullah SAW dari orang-orang Quraisy adalah bahwa pada suatu hari beliau keluar rumah, lalu semua orang mendustakannya dan mempermainkannya. Rasulullah SAW kemudian pulang ke rumahnya dan mengenakan selimut karena sedih atas apa yang menimpa dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Hai orang yang berkumpul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan." Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-2. Hamzah masuk Islam. Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu oleh orang Aslum, pernah suatu ketika Abu Jahal berjalan melewati Rasulullah SAW di Bukit Sofa, lalu mengganggu, mencaci maki dan melampiaskan dendamnya kepada Rasulullah SAW, dianggap menghina agamanya dan melecehkan ibadahnya. Meski begitu Rasulullah SAW tidak menimpalinya sedikit pun. Ketika itu mantan budak wanita Abdullah bin Jud An bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Usai mengumpat beliau, Abu Jahal pergi meninggalkan Rasulullah SAW menuju ke balai pertemuan orang-orang Quraisy di samping Ka'bah, lalu duduk bersama dengan mereka. Tak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu datang dengan memanggul anak panah yang berburu. Dari yang berburu, ia adalah sosok yang muda yang disegani di kalangan orang-orang Quraisy dan suka dihina. Ketika ia berjalan melewati mantan budak wanita tadi, dan setelah Rasulullah SAW kembali ke rumahnya, mantan budak wanita tersebut berkata kepadanya, "Wahai Abu Umaroh, andai saja engkau tadi saksikan apa yang dilakukan Abu Hakam bin Hisham terhadap keponakanmu Muhammad. Ia mengganggu keponakannya, mencaci maki dan melakukan hal-hal yang tidak disukai. Lalu ia pergi dan Muhammad tidak menimpali ucapannya sedikit pun." Hamzah bin Abdul Muthalib marah karena Allah ingin memuliakannya. Ia pergi mencari Abu Jahal tanpa memperingatkan orang-orang di sekitarnya. Ia siap-siap jika bertemu dengan Abu Jahal dia akan memukulnya. Tatkala Hamzah memasuki masjid, ia melihat Abu Jahal sedang duduk berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Lalu ia berjalan menuju ke arahnya. Ketika sudah berada di tempat di depannya, ia mengangkat busur panahnya, kemudian menghajar Abu Jahal dengannya hingga menderita luka yang sangat parah. Ia berkata, "Apakah engkau mencaci maki keponakanku, padahal aku seagama dengannya? Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah seperti yang ia saksikan. Silahkan balas. Jika engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah seperti yang ia saksikan, silakan balas." Jika engkau mampu, beberapa orang Bani Makhzum mendekat kepada Hamzah untuk menolong Abu Jahal. Namun Abu Jahal berkata, "Biarkan saja Abu Umaroh. Demi Allah, aku telah menghina keponakannya dengan penghinaan yang buruk." Hamzah sejak peristiwa itu resmi masuk Islam dan mengikuti ucapan Rasulullah SAW. Tatkala Hamzah masuk Islam, orang-orang Quraisy menyadari sepenuhnya bahwa Rasulullah SAW telah kuat terjaga dan Hamzah pasti melindunginya. Karena itulah mereka menghentikan sebagian gangguan mereka terhadapnya.
Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Yazid bercerita kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab bin Khurazi yang berkata bahwa aku pernah diberitahu bahwa Utbah bin Rabi'ah, sang tokoh Quraisy, berkata ketika ia sedang duduk di balai pertemuan Dar Nadwa milik orang-orang Quraisy, dan ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk sendiri di masjid. Hai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau aku berdiplomasi dengan Muhammad dan mengajukan tawaran-tawaran? Siapa tahu ia menerima sebagiannya, kemudian kita berikan apa yang diminta selanjutnya. Ia akan menghentikan dakwahnya. Peristiwa ini terjadi ketika Hamzah bin Abdul Muthalib telah masuk Islam. Dan mereka melihat sahabat Rasulullah SAW semakin banyak yang menyebar. Orang-orang Quraisy berkata, baiklah wahai Abu Walid, temuilah dan bicaralah dengannya. Kemudian Utbah pergi ke tempat Rasulullah SAW dan duduk di dekat beliau. Ia berkata, hai keponakanku, sesungguhnya engkau masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan kami. Engkau mempunyai kehormatan di keluarga dan memiliki keluhuran nasab. Engkau telah merusak kemapanan kaummu. Engkau memecah belah persatuan mereka, mencemooh mimpi-mimpi mereka, mencaci maki sesembahan dan agama mereka, dan mengkafirkan leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Dengarkan perkataanku, sebab aku akan mengajukan beberapa tawaran yang bisa engkau pikirkan, dan semoga engkau bisa menerima sebagian tawaran tersebut. Rasulullah SAW berkata kepada Utbah, katakan wahai Abu Walid, aku pasti menyimak apa yang engkau katakan. Utbah berkata, wahai keponakanku, jika tujuan dakwahmu untuk menginginkan harta, maka kami akan himpun seluruh harta kami agar engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika tujuannya kehormatan, kami akan engkau angkat sebagai pemimpin, dan kami tidak memutuskan satu perkara pun tanpamu. Jika tujuannya kekuasaan, maka kami akan angkat engkau sebagai raja. Jika yang datang kepadamu adalah makhluk halus yang tidak sanggup engkau usir, maka kami mencarikan dokter untukmu dan mengeluarkan harta kami hingga engkau sembuh darinya. Karena boleh jadi ini mengalahkan orang yang dimasukinya hingga ia sembuh darinya, atau seperti dikatakan Utbah hingga dia tuntas. Ketika Utbah selesai bicara, Rasulullah SAW berkata, apakah engkau sudah selesai bicara, wahai Abu Walid? Utbah menjawab, ya sudah. Rasulullah SAW bersabda, maka simaklah baik-baik apa yang akan aku katakan. Kemudian Rasulullah SAW membaca sebuah ayat di dalam surat Al-Fussilat yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, Tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Surat Al-Fussilat ayat 105. Lalu Rasulullah SAW membacakan kelanjutan ayat-ayat di atas, sementara Utbah setiap kali ia mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat kepadanya, ia diam mendengarkan dengan serius sambil bersandar dengan kedua tangannya. Tatkala Rasulullah SAW sampai pada ayat sajdah, beliau sujud. Kemudian beliau bersabda, hai Utbah, engkau telah menyimak dengan jelas apa yang baru saja engkau dengar. Kini terserah kepadamu, mau dibawa kemana apa yang engkau baru dengar itu.
Utbah pulang menemui sahabat-sahabatnya, sedangkan di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, kami bersumpah dengan asma Allah, sungguh Abu Walid dan datang ke tempat kalian dengan wajah yang berbeda dengan wajah saat ia berangkat. Ketika Utbah telah duduk, mereka berkata kepadanya, apa yang terjadi wahai Abu Walid? Utbah menjawab, demi Allah baru saja aku mendengar perkataan yang belum pernah aku dengar sebelum ini. Demi Allah berkata tersebut bukan syair, bukan sihir, bukan perdukunan. Wahai orang Quraisy, dengarkan aku. Serahkan perkara Quraisy kepadaku. Biarkanlah orang itu dengan apa yang ia lakukan, dan biarkanlah dia. Demi Allah, ucapan yang aku dengar tadi pada suatu saat akan menjelma menjadi kekuatan yang besar. Jika saja ucapannya tersebut dimiliki orang-orang Arab, mereka sudah merasa cukup dengannya tanpa kalian. Jika ia berhasil mengalahkan orang-orang Arab, maka kekuasaannya ialah kekuasaan kalian, dan kejayaannya adalah kejayaan kalian juga. Kemudian kalian menjadi manusia yang paling berbahagia karenanya. Mereka berkata, ia telah menggunakanmu dengan mantranya. Wahai Abu Walid, Utbah berkata, ini hanya pendapatku saja tentang dia, terserah kalian mau menerima atau tidak.